Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mendukung channel ini tetap berjalan dan berkembang, silakan klik tombol like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Pasca berhasil menyerang kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin Jayakatwang, pasukan Mongol diserang balik oleh pasukan Raden Wijaya, dan berhasil mengusir mereka pulang ke Cina. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada tanggal 31 Mei tahun 1293 di Jawa. Kegagalan Mongol ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Han. Setelah pemerintahan Raden Wijaya berakhir, tampuk pemerintahan jatuh kepada anaknya, yakni Prabu Jayanagara yang memerintah pada T3091328. Menurut kitab Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, di usia yang sangat muda, sekitar 15 tahun raja bernama Kecil, Kala Gemet, ini, naik tahta. Dengan gelar Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Sundarapandia Dewa Adiswara. Karena itu untuk menjalankan pemerintahan, Jayanagara diwakili oleh Lembu Sora sebagai Patidaha. Masa pemerintahan Jayanagara adalah masa paling kelam di mana pemberontakan terjadi secara terus-menerus. Sejumlah teman seperjuangan ayahnya yang tergabung dalam Dharmaputra, terpaksa melakukan pemberontakan, karena tidak puas dengan pemerintahan Jayanagara dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan ketidakpantasan Jayanagara menjadi Raja Majapahit, alasan kebijakan Jayanagara yang tidak peduli dengan rakyat, alasan kepribadian dan lainnya. Pemberontakan ini adalah juga pemberontakan susulan atas kebijakan Majapahit sejak zaman Raden Wijaya. Para pemberontak itu diantaranya Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Khusus pemberontakan Rakuti, pemberontakan ini adalah pemberontakan yang paling berhasil karena mampu menguasai istana dan membuat Jayanagara mengungsi di sebuah dusun bernama Badender. Pengungsian Jayanagara tersebut berada dalam kawalan pasukan khusus Bayangkara di bawah pimpinan Dipa Kelak bernama Gajah Mada. Banyak gejolak politik di Majapahit membuat Mongol berpikir untuk balas dendam atas kekalahan mereka. Kublai Khan merencanakan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara, tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kublai Khan. Menurut kesaksian seorang pastor dari Italia, yang sempat datang ke Majapahit pada tahun 1231 Masehi, Ordo Fransiskan dari Ceko, yang bernama Odorico Matiusi. Pastor yang terkenal dengan nama Odorico da Pordenone itu cukup rajin menulis, dan tak perlu diragukan lagi tentang kemampuannya. Sebab, sebelum menulis kesaksian tentang Jawa, ia sudah banyak berkarya, baik secara religi maupun kesusastraan. Dalam bukunya yang berjudul, I Viaggi di Fred Odorico, atau yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul, The Travels of Friar Odoric. Sang pastor menerangkan bahwa ia telah mengunjungi beberapa tempat di Nusantara, yaitu Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin di Pulau Kalimantan. Dalam lawatannya ke Jawa, ia dikirim oleh Paus Yohanes ke-22 untuk menjalankan misi Katolik di Asia Tengah. Hanya persinggahan sementara karena tujuan utamanya adalah menjelajahi kawasan yang oleh kalangan Eropa disebut Timur Jauh. Saat di Jawa, Odorico sempat menetap di Majapahit selama 4 bulan. Selama itu pula Odorico mempelajari banyak kehidupan di Majapahit, bahkan ia sempat diundang Prabu Jayanegara untuk datang ke istananya. Menurut kesaksian Odorico, kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang besar dan makmur, dan beberapa kali berhasil mengalahkan Mongol dan mengusirnya kembali ke Cina. Raja memiliki bawahan 7 raja bermahkota dan pulaunya berpenduduk banyak, merupakan pulau terbaik kedua yang pernah ada. Kini Han Agung dari Cina beberapa kali berperang melawan raja ini, akan tetapi selalu gagal, dan raja ini selalu berhasil mengalahkannya. Dari kesaksian Odorico tersebut, jelas bahwa Mongol sempat ingin menguasai Majapahit dengan melakukan beberapa kali invasi namun semuanya gagal. Kemungkinan pasukan Mongol tidak bisa sampai ke Jawa, sudah dihabis di tengah laut. Karena pada saat itu, Majapahit memiliki pangkalan militer armada laut di Jambi dan Palembang. Kemungkinan pasukan Mongol tidak bisa sampai ke Jawa, sudah dihabis di tengah laut. Karena pada saat itu, Majapahit memiliki pangkalan militer armada laut di Jambi dan Palembang. Ketika iringan armada kapal Cina itu terlihat,
ratusan armada laut Majapahit dengan kapal-kapal Jung langsung menyerbu dan menanbarak kapal Jung Cina hingga hancur berantakan. Disebabkan pasukan Mongol tidak menguasai peperangan di laut, maka pasukan Kublai Khan tersebut menjadi bulan-bulanan pasukan Majapahit. Karena terus-menerus armadanya dihancurkan Majapahit, kapal-kapal Mongol yang lain langsung putar arah dan kembali ke Cina. Peristiwa peperangan itu menurut Podoriko terjadi beberapa kali, dengan kemenangan di pihak Majapahit. Ada satu pertanyaan yang mengganjal dari peristiwa tersebut. Seberapa besar kapal Jung Majapahit hingga bisa menghancurkan kapal Jung Cina dengan menabraknya? Menurut kesaksian penjelajah Portugis Tome Pires, kapal-kapal Jung Jawa 20 kali lebih besar kapal Jung Cina. Nah dulur bisa bayangkan sendiri betapa besarnya kapal-kapal Jung kita pada saat itu. Mungkin kalau sekarang seukuran kapal induk kali ya.